Ya pemirsa, saat ini kita berada di Kecamatan Sidamanik, yaitu tepatnya di makam Raja Opung Torkis atau Opung Nehorsik, yang mana itu sejak tahun 1760. Ya pemirsa, kita saksikan bahwasanya hari ini keturunan dari Opung Nehorsik akan melakukan tradisi, yaitu ziarah ke makam leluhur mereka. Kemudian setelah itu akan mengadakan paranggiran di tempat pemandian raja terdahulu. Untuk itu pemirsa, seperti apa tradisi ini dilakukan oleh para keluarga dari Opung Nehorsik? Ikuti. Halo pemirsa, tradisi ziarah ke makam Opung Nehorsik sejarah peradaban kerajaan di Sidamanik. 11 keturunan Opung Nehorsik atau yang dikenal sebagai Oni berziarah ke makam Tuan Torkis Damanik di Kelurahan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara sebagai tanda penghormatan dan juga tradisi kepada leluhur yang dilakukan setiap tahunnya. Letak makam yang dapat dijadikan situs sejarah tersebut tak jauh dari jalan lintas Sidamanik, kurang lebih 200 meter dari jalan utama Sidamanik, dan akses menuju makam sangatlah mudah sebab banyak simpang masuk untuk menuju areal pemakaman dan tempat sejarah Tuan Torkis terdahulu. Cuaca yang cerah mendukung prosesi tradisi dan adat mereka yang dilakukan pada Sabtu 11 September 2021. Dalam acara tersebut dilakukan sesuai tradisi yang secara turun-temurun dilaksanakan oleh keturunan Opung. Yang kita buat ini pada hari ini, ya selalu kita utarakan minta petunjuk kepada orang tua, dan yang dibuat oleh leluhur kita maranggir, yang disebut maranggir dan mangan riap, artinya untuk pemersatu daripada keturunan Opung Nehorsik ini. Dan Opung Nehorsik ini adalah menjadi keturunannya ada disebut menjadi 11 bendera, dan ada nama-namanya di sini di Raja 11 bendera ini. Raja Riahan, Silomaraja, Said Dari, Naisinga, Atik, Manik Maraja, Naitukup, Pamatang Sidamatik, yaitu di Rumah Bolon, Manik Hataran, Manik Tongah, Bandar Hobun, Gunung Sarawan, Nagur Bayu. Inilah keturunan daripada Opung Nehorsik ini. Dan hal yang seperti ini tidak aneh. Dan ini adalah hal yang turun-menurun yang dibuat oleh Opung kita. Dan meranggir setiap tahun untuk mempersatukan seluruh keturunannya. Jangan sampai menyimpang daripada hal-hal Habonaron Dobona. Dan di dalam Habonaron Dobona ini ada disebut selalu sebagai ingatan daripada nenek moyang kita, yaitu ulang marsipai etek-etekan ibagas keturunan Opung Nehorsik. Inilah pesan dan inilah anggir yang kita buat tadi itu. Mulai dari Opung Nehorsik tadi kita berjalan berziarah di sana dan dibuat anggirnya. Dan itu tradisi bagi kita dari leluhur kita, dan kita buat itu bukan melangkahi Tuhan, tetapi itu tradisi dan menghormati orang tua kita. Dan lanjut kemari maranggir juga di bah pemandian Opung Nehorsik. Dan ini dari awal yang disebut namanya Huta Etek dulu. Dan ini awal daripada Opung kita dari Sidamanik ini namanya Huta Etek ini. Dan disinilah dibawa adanya Huta Etek ini adanya Nehorsik yang disebut Nehorsik ini, dan yang punya keturunan yang ini disebut tadi 11 bendera. Inilah Opung kita ini, dan hal ini berlanjut tadinya setiap tahun, walaupun dalam bentuk kecil selalu diadakan hal seperti ini. Dan ini bukan sekali dan berulang kali kita utarakan kepada, dan sebagian orang ada yang tidak bisa hadir karena sudah berserak keluarganya, dan tetapi itu tetap berjalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kepada masyarakat sekelilingnya pun sebenarnya mereka tahu hal ini, bukan hal yang aneh, dan ini hal yang tetap kita buat untuk hasadaun dan menghormati leluhur kita. Itulah bentuk, dan bentuk makanan yang ada tadi ini juga ada sasapah. Maksudnya sasapah itu adalah satu ucapan dan satu tujuan, dan berhasadaun di dalam kemajuan kita. Itu artinya sasapah. Ada tadi makanan di dalam sapa besar, mungkin di foto tadi, dan itu ada makanan besar, terus ada ayam putih
Dan ada ayam putih ini disebut untuk putih, itu maksudnya kepada leluhur. Dan ada anggir juga kepada keseluruhan, dan semua minum dari satu cawan dari situ untuk hasadaun. Dibuat itu, biasanya 3 itu di dalam cawan itu tolu sahundulan. Tondong, boru, pokon, panagolat. Nah, itulah arti daripada semua acara-acara kita tadi. Dan dibuat juga untuk menutup makanan itu tadi, dibuat tadi ada buah yang mendinginkan hati kita, yaitu timun dan semangka. Ada merah semangka itu, berani kita tetapi dalam kesucian dan dingin hati. Tidak marah kelihatannya, tetapi dingin hati. Itu arti daripada semua yang dihadirkan, dipaparkan di dalam acara kita itu yang tadi. Dan itu tadi betulnya atau sudah jadi di foto saya kurang mengerti, tapi itulah makanan-makanan yang ada tadi di situ. Dan ada nitak, 2 bentuk nitak itu. Ada nitak gombor, ada nitak bonggar. Dan siang-siang. Nah, itu nitak bonggar itu hasadaun. Dan dibuat dengan 1 telur di atas, merupakan suatu kesatuan. Lihat, 1 mangkok. Nitak gabur-gabur supaya hati kita ini tidak ada yang memanas dan selalu lembut. Minta siang-siang disebut, selalu kita terang berpikir, jangan berpikir kotor dan gelap, tetapi harus kita berpikiran di dalam kehidupan kita terang, di samping dan penerangan, dan memang Tuhan yang memberikan keterangan itu kepada kita. Dan marilah kita keturunan Opung Inai Horsk ini semuanya mempunyai hati yang suci dan terang dan saling mengayom. Ulang marsi pai etek-etekan hasadaun tetap ibadah keturunan Opung Inai Horsk. Itulah tadi yang kita laksanakan tadi. Terus kenapa harus tanggal 10 September? Apakah memang setiap tahunnya dilaksanakan setiap tanggal 10? Kalau tanggal ini bukan suatu ketentuan tanggal. Cuma ini kebetulan ini biasanya awal tahun. Tapi karena situasi keadaan pandemi ini sudah hampir 2 tahun tidak terlaksana. Tapi kita kira beberapa tahun yang lalu dari tim ini sudah pernah hadir juga di dalam bentuk acara hal seperti ini. Berarti sejak pandemi 2020 kita tiadakan, berarti masih baru perdana ini setelah pandemi ya? Iya, setelah ini baru ini. Artinya juga ini mendoakan agar pandemi segera berlalu Ya, gitu. Itulah dalam doa kita juga tadi di sini waktu Maranggir itu juga dibawa dalam doa mengenai pandemi ini, dan kepada pimpinan-pimpinan kita dari pemerintah kita. Pak Jokowi sebagai pemimpin kita didoakan juga di situ bagaimana dia memimpin yang baik dan bagaimana juga dia menjalankan yang kesatuan untuk keselamatan daripada bangsa kita ini. Itu juga didoakan tadi. Inilah tempat-tempat yang bersejarah bagi kita di sini. Selain di rumah Bolon, satu itu ada penggalangan juga. Mungkin orang dari TV belum pernah melihat, di situ ada penggalangan. Pada zaman dulu sebelum melaksanakan sesuatu acara dan kegiatan harus dulu menggalang. Kalau zaman dulu itu kita harus melepaskan ayam putih dan ayam merah, kalanya kambing. Itu tata cara zaman dulu. Tapi sekarang kita tidak berbuat begitu. Kita hanya berdoa ke sana, membawa sirih tanda tangan kita ke sana dan boras tengel dan dihoraskan. Berarti ini tradisi yang turun temurun ya sampai tradisi dan akan tetap dilestarikan dan gitu. Akan dilestarikan, dan inilah yang akan dilestarikan oleh boto-boto saya, bapak-bapak saya yang ada pada saat ini sampai kita ajarkan kepada keturunan selanjutnya. Saya adalah ambou dari mereka, dan kebetulan papa saya masih memangku di rumah RBS. Itulah yang disebut pertuanan terakhir. Itulah Rahadim. Itulah dari rumah Bolon. Dan ini selalu biasanya pun selalu diawali dari rumah Bolon membuat acara ini, tapi untuk kebersamaan dan kesatuan. Tapi yang paling tua sebenarnya di dalam Inai Horsk ini adalah Manik Maraja. Ada pedang, sapah, terus ada lak-lak, tahu lak-lak? Buku tulisan Batak itu loh. Ada buku-buku. Buku-bukunya masih ada. Ada tondong kami menyimpan itu, yaitu dari tondong kami Naibah. Berarti nggak disimpan di satu tempat apa tidak. gitu? Dan satu lagi ada yang paling dijaga sekali, ada satu Christmas, dan itu dipegang oleh RBS. Nah, itu selalu itu dulu dipegang sama Boru. Itu karena itu kalau ini yang mengapakan harus ada kemauan daripada Kris ini kemana dia ditempatkan. Bukan asal saya yang memegang, harus berarti ada kekuatan. Dengan kekuatan apa?
Tapi percaya dan tidak percaya. Dan ini sudah kita lihat. Rumah kita di Jalan Diponegoro, ada kalanya ada cahaya dari kamar itu. Memancar cahaya seolah dari kamar itu keluar. Satu saat juga ada cahaya itu masuk ke dalam ruangan. Itu, tapi kita tidak tahu. Itulah kekuatan daripada Hasadaun. Itu keris opung kita. Nah, itu keris, bukan pedang. Di Simalungun kita bukan pedang, tapi keris. Dan itu saya ingat dulu sudah pernah juga di TV kan itu, tapi nggak tahu gimana. Tapi suatu saat kami akan bawa itu keris, kami akan undang saudara dan itu akan diperlihatkan dari media. Dan ini keris punya sejarah tertentu, 5 bersaudara. Keris kita ini, nanti kita sebut siapa saja, nggak usah kita sebut di sini. Berarti memang dulu yang tadi kita Marangir itu dulu pemandian Opung Nyai Horsik. Itu khas pemandian Nyai Horsik. Itu bukan pemandian umum. Itu dan para kalau istilahnya zaman dulu dikeramatkan. Dan tidak sembrono orang bisa masuk ke sana. Dan ini jelas pemandian Opung Nyai Horsik dan disinilah Marangir. Dan disinilah membuat suatu doa dan acara. Barulah pantangan-pantangan bagi masyarakat ada di masuk ke dalam. Ke sana tidak boleh pakai selop. Maaf cakap kepada wanita-wanita tidak boleh dalam seperti datang bulan. Tidak boleh. Itulah pantangan dulu masuk ke dalam. Dan kalau parinangan harus per bulan. Jadi berarti pemandian Bah Damanik ini merupakan milik Opung Oni? Opung Oni ya? Iya. Berarti nah, bukan sepanjang kita tahu itu Opung Oni. Opung Nyai Horsik. Oni itu namanya Nyai Horsik. Nah, itu. Buat boleh setiap tahun. Oke, flashback sedikit, Embo. Sebenarnya siapa sih sosok Opung Nyai Horsik ini? Sosok Opung, kita katakan sosok Opung Nyai Horsik ini. Siapa beliau ini? Ini adalah raja? Tadinya anak raja dari Raja Siantar. Dan ini di dalam di Sangnawalu. Ada di situ opung yang sudah di prasasti, ada tersebut di situ Opung Namartuah. Coba nanti lihat di sana, ada tulisan Namartuah. Namartuah itu anaknya lah salah satu ini Opung Nyai Horsik. Jadi dia anak Raja Siantar dari Puang Bolon yang pertama. Karena 2 anak dari Puang Bolon dengan Puang Poso. Tetapi yang mengalah menjadi pergi. Inilah Opung Nyai Horsik kita ini, yang paling tua dan yang nomor 1 itulah memegang kerajaan Siantar dan itulah seterusnya keturunan yang memegang kerajaan Siantar. Dan apabila Siantar tidak ada umpamanya memangku atau masih kecil, itu akan diberikan kepada Sidamanik sebagai pemangku dan bandar. Hanya yang 3 bisa memangku di kerajaan Siantar, selain itu tidak bisa. 3 ini yang besar. Jadi ini keturunannya ini yang bisa memangku waktu kalau masih ada kerajaan, itu yang bisa memegang kerajaan Siantar. Itulah ceritanya Opung kita ini. Opung kita ini orang yang bijaksana, orang yang mendekat kepada masyarakat. Orangnya. Tadinya dia tidak punya rakyat, tetapi cepat dia punya rakyat dan dikasih tondong Sidauruk Huta Etek Awan. Dari Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Taruna Global News TV.